Udah? Oke. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera buat kita semua. Nah, hari ini saya dan Kevin akan membahas lagi bagian dari investment strategi series. Minggu lalu kita membandingkan antara kinerja antara saham income, ya, saham value, dan juga saham growth. Nah, kita sudah dapat gambaran kurang lebih saham-saham yang performance-nya bagus itu adalah saham-saham yang grow-nya di atas 10%. Ya, walaupun dia mau dibilang value, mau dibilang growth, tetap selama sales di atas 10% itu outperform selama beberapa tahun terakhir. Nah, kita sekarang masuk ke topik yang lebih dekat dengan kita, ya. Jadi kita membahas January Effect. Sebentar lagi akan banyak berita-berita di koran atau di investor ya tentang January Effect. Nah, kami melakukan curi start dulu nih. Kita bahas kira-kira value stock, income stock, dan growth stock selama 5 tahun terakhir, bagaimana kinerja untuk January Effect-nya. Jadi dengan begini kita berharap Bapak Ibu dapat mendapatkan manfaat. Kita bisa memperkirakan kira-kira nanti Januari itu apa yang akan terjadi di tahun 2021. Nah, kita akan mulai ya, Pak Kevin, silahkan kita masuk ke disclaimer dulu. Oke. Harus masuk disclaimer dulu. Biasa disclaimer taruh di belakang, kita taruh di depan. Ya, jadi sangat penting buat kita selalu menyampaikan disclaimer. Jadi ini fokusnya adalah untuk information purpose. Nah, saya dan Pak Kevin tidak ada hubungan satupun dengan sekuritas ya. Jadi kita benar-benar dunianya adalah dunia akademik ya. Dan juga apa yang dilakukan oleh dunia akademik kita berharap dapat bermanfaat ke dunia-dunia praktis. Nah, ini juga ya selalu saya akan sampaikan, ini adalah pesan dari Profesor Jisman untuk long life learning untuk alumni-alumni kita. Jadi kita akan belajar bagaimana cara berpikir di akademik dan apakah cara berpikir ini bisa dipakai di praktis. Silakan Bapak dan Ibu putuskan selanjutnya. Ya, kita masuk lagi sekarang ke topik hari ini yaitu January Effect. January Effect itu selalu menjadi heboh karena penelitian-penelitian di luar negeri menunjukkan setiap bulan Januari itu harga saham naik dengan sangat banyak. Ya, dan itu akan membuat kita bersemangat biasanya. Nah, pada hari ini kita akan lihat apakah di Indonesia seperti itu. Hasilnya adalah higher positive return dibanding bulan-bulan yang lain. Nah, penelitian juga menunjukkan bahwa return positif di January Effect ini ternyata tidak berlangsung sampai 1 bulan. Ya, performance tertingginya itu sekitar 5-10 hari dan itu mengambil kontribusi return itu sampai 75-80% dari return bulan itu. Jadi kalau bulan itu kurang lebih 8% ya, bulan itu misalnya tumbuhnya 4%, nah kurang lebih 10 hari itu performance-nya sekitar 3%. Jadi sisanya itu hanya fluktuasi untuk trading, ya, itu hanya dapat return kurang lebih 1%. Jadi nggak banyak. Nah, itu adalah January Effect. Nah, kita masuk slide berikutnya. Nah, kita bahas mengenai teorinya. Jadi teori yang paling pertama untuk January Effect itu muncul tahun 42 oleh Wachtel. Nah, dia bilang ada rejim pajak yang mengizinkan kompensasi capital loss dengan capital gain. Ya, kita tahu begitu kita ada jual saham, kita untung, di Indonesia itu tidak ada kompensasinya. Di Indonesia pemerintah berasumsi kalau kita menjual saham pasti kita untung. Sehingga kita setiap kali menjual selalu dikenakan pajak penghasilan 0,1% dan sifatnya final. Nah, kalau yang di luar negeri nggak seperti itu. Nah, jadi kalau ada mereka menjual saham dan mereka ada capital gain, sangat penting buat mereka untuk mengurangi pajak. Jadi dia akan jual saham-saham yang rugi supaya capital loss
bisa dikompensasi oleh capital gain bisa dikompensasi oleh capital loss. Akhirnya adalah pajak yang lebih rendah. Nah, jadi teori ini menyatakan kalau kita aplikasikan di Indonesia, investor-investor asing itu akan malah menjual investasi-investasi yang rugi. Ya, jadi mereka bisa kompensasi kerugian ini dengan keuntungan mereka di tempat yang lain. Ya, jadi silahkan untuk Bapak Ibu yang punya akses untuk melihat atau ikut ke grup-grup bandarmologi ya. Jadi apakah memang benar ada saham-saham yang dijual oleh asing? Nah, itu silahkan Bapak Ibu cek. Nah, saham-saham yang tahun ini rugi dan itu banyak dijual oleh asing, nah itu adalah idenya adalah mereka merealisasikan capital loss supaya bisa mengurangi pajak. Nah, pada bulan Januari kita akan lihat, jadi saham-saham tadi yang mereka rugi, yang sudah ditanggung pajaknya oleh pemerintah, ya kita kurangi pajaknya, itu akan naik lagi pada bulan Januari. Itu dibalik saja. Nah, ini adalah teori yang pertama. Nah, teori yang kedua, kita masuk slide berikutnya. Ini yang sering muncul juga dengan konsep window dressing hypothesis. Ini tahun 88. Nah, window dressing hypothesis itu lebih sering disampaikan oleh kita. Ya. Jadi window dressing itu kita akan masuk beli saham-saham yang populer dan jual saham-saham yang tidak populer. Nah, cara tahunya saham ini populer atau enggak, itu di grup-grup akan banyak ceritanya. Ya, mungkin yang populer itu terakhir itu kan saham Antam, ya itu populer karena ada pabrik baterai lah dan lain sebagainya. Sebelumnya yang populer adalah BRIS, Bank BRI Syariah, itu juga populer. Nah, mereka itu akan malah menambah saham-saham yang populer tadi untuk menunjukkan gitu. Kan mereka akan lapor performance investment mereka akan tunjukkan bahwa mereka itu bisa ikut atau membeli saham-saham yang performance-nya bagus. Dengan begitu mereka akan bisa menunjukkan bahwa mereka itu punya kemampuan market timing yang bagus. Nah, ini adalah window dressing. Jadi ketika Januari saham-saham yang tidak populer tadi itu akan di buyback lagi dan dirotasi lagi gitu loh. Ya. Nah, ini yang kita lihat akan terjadi nih. Nah, kebetulan tahun ini indeks kita kan kalau kita bicara waktu bulan Mei gitu ya, berapa sih target indeks kita? Wah, semua orang masih banyak yang bicara indeks kita mau 3.000 lah, mau paling mentok juga yang berani sekitar 5.000. Gitu. Nah, tapi kenyataannya begitu sekarang kita sudah sampai ke level 6.100. Nah, jadi dengan kondisi kayak begini, kita lihat juga ada beberapa saham yang populer itu memang performanya malah naik ya, seperti BRI Syariah itu tiba-tiba di belakang naik lagi tuh, populer lagi. Nah, nanti kita akan bahas ya bagaimana kita mengakses kinerja dari Januari Effect ini untuk 3 strategi saham, income, value, dan growth. Nah, saya persilahkan Pak Kevin untuk memberikan paparan sedikit mengenai metodologinya dan juga aktivitas kita yang sebelumnya. Silakan Pak Kevin. Terima kasih Pak Adrian. Selamat pagi Bapak Ibu. Nah, ini merupakan webinar lanjutan dari yang kemarin-kemarin. Jadi minggu lalu, tepat seminggu lalu, pada tanggal 12 Desember itu kami juga sudah membuat suatu webinar investment strategy series. Jadi kami melihat, ini judulnya salah. Tapi kami melihat bagaimana performance, income, value, dan growth stock itu kalau misalnya kita buy dan hold selama setahun, lalu rebalance hanya di akhir tahun, lalu hold lagi setahun gitu. Nah, ini bisa diakses di YouTube Ika Prama gitu, atau linknya dari bawah sini. Nah, dari sini kami, karena ini merupakan suatu series, maka kami melanjutkannya. Jadi yang pertama hanya buy and hold selama setahun, lalu dengan saham yang sama sekarang kami melihat apakah ada January effect di income stock, value stock, dan growth stock demikian.
Nah, lalu kalau misalnya boleh sedikit merefresh, ketika kita ngomong soal investment strategy series income, value, dan growth stock, itu cara melihatnya kurang lebih kemarin kita udah setuju bahwa income stock itu adalah setidaknya perusahaan yang memiliki dividen payout ratio di atas 75%. Dan untuk membatasi supaya tidak banyak saham-saham yang terlalu kecil, maka kami menggunakan saham-saham yang mid cap ke atas gitu, yaitu memiliki market cap di atas 20 triliun. Di tes dari tahun 2015 sampai 2019, rebalance satu tahun sekali di akhir tahun. Ini untuk income stock. Untuk value stock itu kemarin juga sudah setuju bahwa value stock adalah perusahaan-perusahaan atau saham yang memiliki PE ratio di bawah PE ratio dari IHSG, atau bisa dibilang ya masih saham yang lebih murah dibanding IHSG demikian. Lalu selanjutnya ada juga kami juga menambah variabel yaitu sales growth. Jadi selain melihat apakah ini perusahaan yang secara PE murah, apakah perusahaan ini juga memiliki sales growth yang baik. Dan kemarin sudah didapatkan kesimpulan bahwa mau perusahaan value stock, growth stock, tetap perusahaan yang memiliki sales growth di atas 10% itu performanya baik. Sedangkan untuk growth stock sendiri, itu kami mencari perusahaan dengan PE ratio di atas PE ratio dari IHSG dan memiliki sales growth di atas 5%, bahkan 10% kemarin. Nah, lalu kurang lebih ini hasil yang kemarin. Jadi kalau misalnya kita lihat top 3 teratas, ini ada yang warna ungu. Warna ungu itu adalah growth stock, PE dan high sales. Ini adalah saham-saham yang memiliki PE di atas PE IHSG atau price to earning ratio di atas price to earning ratio IHSG. Lalu yang kedua ada yang berwarna hijau. Hijau ini adalah value stock, yaitu perusahaan yang memiliki PE ratio di bawah PE IHSG dan juga memiliki perkembangan sales yang tinggi, yaitu 10%. Dan yang ketiga adalah income stock, yaitu perusahaan yang terus membagi dividen dengan dividen payout ratio-nya di atas 75%. Jadi tiga ini adalah investment strategy yang menghasilkan performa paling baik. Demikian. Nah, lalu atas lanjutan yang kemarin, karena ide dari Pak Adrian adalah kita ingin membuat suatu series strategi investasi, ya maka kami menambahkan lagi suatu strategi tentang January Effect, tapi basisnya menggunakan yang kemarin, yaitu kita melihat, kan kemarin kita sudah bicara soal income stock, value stock, growth stock, sudah melihat juga performance-nya gimana. Nah, tapi ini adalah strategi di mana kita buy dan hold selama setahun. Buy dan hold selama setahun, ya kurang lebih ini performance-nya. Bagaimana kalau misalnya kita hanya membeli di January Effect, yaitu kalau dari mengulang Pak Adrian tadi, hanya membeli dengan holding period atau hanya memegang selama 10 hari. Jadi akhir tahun tanggal 30 hari bursa terakhir dibeli, lalu di hold 10 hari. Bagaimana hasilnya? Nah, itu adalah January Effect yang mau dibahas pada hari ini. Nah, jadi metode yang kami gunakan untuk men-screening mana yang income stock, mana yang value stock, mana yang growth stock, itu caranya masih sama persis dengan webinar yang kemarin, bisa dilihat di YouTube untuk replay part 1-nya kemarin. Nah, lalu seperti yang dibilang tadi, dibeli di tanggal 30 Desember, lalu di hold sama 10 hari. Nah, lalu kami menghitung kumulatif average growth-nya. Jadi, return di 2015 nanti akan ditambahkan dengan return 2016, ditambahkan lagi dengan return 2017, demikian sampai return 2019. Jadi 10 hari, 10 hari, 10 hari, 10 hari, bagaimana performance-nya secara keseluruhan kalau misalnya dicoba 5 tahun. Demikian. Nah, lalu dalam melakukan processing ini, kami menggunakan Bloomberg. Bagi Bapak Ibu yang mungkin belum mengikuti webinar kemarin, Bloomberg itu merupakan suatu terminal data untuk data keuangan, memiliki function yang sangat banyak sekali. Nah, pada kesempatan ini contohnya saya menggunakan Bloomberg, yaitu saya mengubah tanggalnya menjadi tanggal 31 Desember tahun 2014. Jadi pada tanggal 31 Desember 2014, ketika saya membuat screening hanya menggunakan bursa Indonesia, itu totalnya ada 513 saham. Lalu saya menambahkan screening selanjutnya adalah harus memiliki market cap di atas 20 triliun rupiah. Nah, lalu hasilnya adalah 46 saham yang memiliki atau lolos screening tersebut. Lalu ini juga lalu saya menambahkan screening yang lumayan complicated, yaitu
harus memiliki price earning ratio di bawah price earning ratio IHSG. Nah, jadi Bloomberg menghitung pada 2014 price earning ratio IHSG itu berapa? Price earning perusahaan itu berapa? Berapa yang lolos? Nah, totalnya ada 31. Lalu juga di platform ini sudah sangat membantu sekali karena ada function backtest. Nah, saya tinggal mengklik backtest ini, lalu sampai ke bagian ini. Di bagian yang ini, saya tinggal membuat bahwa saya ingin model ini dibuat dari tahun 2014 sampai 2019 dan di rebalancing di akhir tahun. Jadi setiap akhir tahun Bloomberg akan melihat siapa perusahaan yang memiliki market cap di atas 20 triliun, memiliki price earning ratio di bawah price earning ratio IHSG. Jadi price earning ratio IHSG 2014, 15, 16, 17 itu akan berbeda-beda. Nah, Bloomberg akan mengadjust sendiri siapa yang lolos, siapa yang tidak lolos gitu. Lalu juga semua saham itu memiliki weight yang sama. Jadi kalau misalnya ada 10 saham, masing-masing weight-nya adalah 10%. Demikian. Dan benchmark-nya adalah GCI. Kurang lebih. Lalu saya tinggal pencet finish gitu. Lalu nanti Bloomberg akan mengeluarkan hasil kurang lebih demikian. Nah, lalu ini kami ulang-ulang untuk semua jenis strategi investasi yang kemarin sudah disampaikan. Nah, lalu kan kita sudah mendapatkan list sahamnya. Jadi value stock itu siapa saja, income stock sama apa saja. Nah, dengan value stock, income stock, dan growth stock yang sama, yang ini misalnya, ini saya ambil contoh untuk tahun Desember 2015, artinya ini akan di-hold selama 2016. Nah, ini merupakan saham-saham yang lolos screening market cap, lolos screening memiliki PE ratio di bawah PE GCI dan sales di atas 10%. Nah, seperti ini. Ini data yang kemarin. Di atas data yang kemarin ini kan sudah ada list sahamnya apa saja. List saham ini kemudian saya cari harganya. Harganya tanggal 31 berapa, lalu 10 hari bursa ke depan itu jadi berapa harganya. Jadi kurang lebih ini performance harganya, dan ini return-nya, lalu ini average return-nya, karena masing-masing saham memiliki bobot yang sama, maka di average saja, dan bisa dilihat untuk value stock dengan PE dan sales yang tinggi itu malah mulai di 96,7% berakhir di 94,83% atau memiliki return yang negatif. Nah, kurang lebih itu cara kami melakukan screening dan perhitungan pada kali ini. Nah, kemarin Pak Adrian juga sampaikan bahwa ya kita terbuka aja dengan bagaimana cara kita mengolah data dan sebagainya. Karena ini juga lifelong learning gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu ada yang mau coba, mau lihat dengan strategi yang Bapak Ibu punya, ya kami sangat terbuka sekali untuk membagikan bagaimana cara kami melakukan persiapan webinar pada hari ini, bagaimana cara kami menghitung, metode apa yang digunakan, dan sebagainya. Demikian. Nah, lalu ketika dengan cara yang tadi, ini untuk value stock, lalu kami tinggal ulang untuk income stock, value stock yang hanya PE, value stock yang PE dan high sales, growth stock yang PE doang, dan growth stock yang PE dan high sales. Nah, kurang lebih ini performance-nya. Kalau misalnya kita lihat di sini, ini untuk income stock. Income stock itu adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki market cap di atas 20 triliun rupiah dan memiliki payout ratio atau membagikan 75% dari net income yang dipunya. Nah, kalau misalnya kita lihat, garis merah itu adalah IHSG atau GCI, Jakarta Composite Index, dan yang warna biru adalah portofolio income stock kita. Jadi saham-saham yang lolos screening ini, kita lihat performance-nya. Ternyata, kalau kita lihat di tahun 2015, ketika kita hold selama 10 hari, itu return-nya malah negatif kurang lebih 4%. Lalu kita lanjut hold lagi di 2016, itu juga negatif lagi. Lalu kita lanjut hold lagi, lalu kita screening ulang di day 0, day 0, kita screening ulang, dan kita hold lagi 10 hari ke depan, hasilnya negatif terus-menerus, bahkan sampai 2018. Baru di 2018, sama di screening juga, yang lolos di 2018 siapa, di hold selama 10 hari, baru positif 2 kali. Dan kalau kita lihat dari 2014 day 0 sampai 2019 day 10-nya itu kurang lebih banyakkan negatif, karena 100%-nya itu ada di sini. Tapi performance-nya sedikit lebih baik dibanding GCI. Nah, jadi January effect pada income stock itu ternyata
tidak terlalu bagus Bapak Ibu. Makanya kita di sini warna biru itu, garis warna biru itu di bawah garis warna merah. Artinya kalau kita buy and hold income stock selama 10 hari, maka hasilnya negatif. Kurang lebih demikian. Tapi nggak konsisten. Jadi ada waktu di mana dia bakal negatif, ada waktu di mana dia positif. Jadi nggak ada atau belum ada konsistensi dalam performance-nya. Lalu selanjutnya kita ganti, jadi kita ulang lagi di value stock. Di sini screening indicator-nya adalah, ini screening indicator-nya PE ratio di bawah PISG dan market cap. Market cap di atas 20 triliun rupiah, maaf. Nah, kita lihat lagi untuk garis biru, itu terus-menerus berada di bawah IHSG dan baru outperform IHSG di tahun terakhir. Gitu. Di tahun 2018 di screening, lalu lolos dan di hold 10 hari. Nah, ini hasilnya kurang lebih outperform IHSG, tapi hanya di tahun ini saja. Sisanya selalu lebih rendah atau lebih jelek daripada IHSG. Lalu bagaimana kalau misalnya value stock tadi kita tambah dengan high sales? Jadi selain dia memiliki PE ratio di bawah IHSG, ini market cap, Bapak Ibu mohon maaf, market cap di atas 20 triliun rupiah dan sales di atas 10%. Bagaimana hasilnya? Nah, hasilnya ketika market drop, dia lebih drop. Ketika naik, dia juga lebih naik. Jadi dia lebih volatile, mungkin bisa dibilang memiliki beta yang lebih besar daripada IHSG. Gitu. Tapi, dan di akhir itu memiliki return yang positif. Tapi, sekali lagi, juga tidak memiliki performance yang konsisten. Artinya konsisten menang atau konsisten kalah pun tidak ada, demikian. Lalu kita coba lagi untuk growth stock sama market cap, mohon maaf lagi, market cap di atas 20 triliun rupiah dan PE ratio di atas IHSG, karena kita carinya growth stock. Nah, untuk growth stock ini kurang lebih selama 1 periode, 2 periode, 3 periode itu berada di atas IHSG returnnya. Tapi ketika IHSG-nya naik, dia malah kalah. Tapi secara overall, semua performance growth stock ini berada di bawah 100%. Artinya kalau kita buy and hold selama 10 hari malah menghasilkan return yang negatif untuk growth stock yang hanya di screening menggunakan PE ratio. Kalau misalnya kita tambahin indikator sales, yaitu salesnya di atas 10%, ternyata performance-nya malah lebih buruk lagi. Atau mungkin ya, kita bisa bilang dia lebih volatile lagi, atau lebih sensitif lagi terhadap pergerakan IHSG. Dan ini satu-satunya yang konsisten, tapi sayangnya konsisten lebih buruk daripada IHSG. Demikian. Nah, lalu kalau kita summary, kurang lebih hasilnya seperti ini. Kalau kita lihat, ini adalah garis 100%-nya, Bapak Ibu. Dan kebanyakan portofolio itu memiliki performance yang negatif. Jadi ketika kita ngomong soal value stock, income stock, growth stock, itu kebanyakan income-nya negatif, memiliki portofolio return yang negatif ketika di buy di akhir tahun dan di hold selama 10 hari ke depan. Nah, yang positif hanya 3 ini. Yang pertama ada value stock, paling atas. Value stock yang memiliki PE ratio dan sales di atas 10%. Yang kedua ada yang warna hijau, value stock yang hanya memiliki PE ratio di bawah GCI. Dan yang ketiga adalah yang warna ungu atau ternyata yang sama, value stock yang memiliki high sales. Demikian. Nah, kurang lebih ini return-nya. Kalau misalnya kita lihat 90%, artinya dia memiliki menghasilkan return yang negatif. Jadi ketika kita beli, sekali lagi, beli di akhir tahun dan hold selama 10 hari ke depan, menghasilkan return yang negatif. Nah, lalu kemarin waktu melakukan webinar, ada Bapak Ibu juga yang bertanya, ada nggak platform lain yang bisa digunakan untuk melakukan screening? Kalau misalnya saya mau coba strategi investasi yang sudah dipresentasikan tadi, yaitu saya mau buy and hold selama 10 hari, atau kalau misalnya kita ngomong soal webinar 1, saya mau buy and hold selama 1 tahun, selain Bloomberg, karena Bloomberg mungkin tidak semuanya memiliki akses. Nah, tanpa bermaksud promosi apapun, ini ada platform Stockbit. Nah, di sini kita bisa coba ke bagian screener, lalu kita create new, habis itu stock universe-nya dari IHSG, lalu kita tinggal masukkan market cap di atas 20 triliun, payout ratio di atas 75%, maka kita akan mendapatkan list saham-saham yang masuk dalam income stock. Nah, ini juga, karena ini webinar lanjutan atau series, ini merupakan lanjutan dari webinar part 1 kemarin, di mana ada yang bertanya, selain dari Bloomberg, saya bisa screening menggunakan apa gitu. Nah, ini salah satu screener yang bisa digunakan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menggunakannya dan mengganti screening rules-nya. Seperti kalau misalnya mau investasi di value stock, ya berarti tinggal PE ratio di bawah. Nah, nanti cari PE IHSG berapa. Itu kita tinggal googling
PE GCI spasi Bloomberg. Nanti dia ada PE ratio dari IHSG berapa menurut Bloomberg. Lalu misalnya kita tinggal tambahkan lagi misalnya sales growth year on year di atas 10%. Nanti akan ada lolos screeningnya. Kurang lebih ini untuk lolos screeningnya per Q3 2020, jadi laporannya bukan laporan tahun, tapi laporan terbaru saja, yaitu Q3. Kurang lebih ini ada list dari income stock, lalu ini juga ada list dari value stock. Nah, saya cari di Bloomberg, itu PE GCI kemarin adalah 27,65. Jadi ini adalah list saham-sahamnya dan memiliki growth di atas 10%. Nah, nanti ini tinggal di screening, mau 10% atau mau di atas 0 saja. Tapi intinya adalah kita bisa melakukannya menggunakan stock bid saja. Ini juga untuk yang growth stock, yaitu PE ratio di atas PE GCI dan memiliki revenue growth di atas 0 atau harusnya di atas 10%. Mungkin untuk lesson learn-nya saya kembalikan ke Pak Adrian. Ya, jadi yang kita pelajari dari sini adalah ternyata strategi-strategi ini selama 3 tahun ya, 2015, 16, 17 itu selalu performanya jelek. Baru muncul positif lagi 2018, 19. Ya. Jadi ini memang isu kita nih. Saat ini kan kebetulan market kita, indeksnya kita udah nyampe 6.100 ya. Nah, kalau kita lihat dengan kondisi indeks kita yang relatif tinggi ya, sekarang 6.100 dan beberapa saham juga memang kita lihat ada yang saham-saham yang tadinya populer itu makin lama makin tinggi juga, dan saham-saham yang nggak populer itu makin ke bawah. Nah, jadi tinggal kita lihat menjelang tanggal 30, saham-saham yang populer ya atau saham-saham yang performanya bagus, kecenderungannya bulan Januari malah negatif. Nah, jadi sini Bapak Ibu punya kesempatan untuk melakukan rotasi ya. Dari saham-saham yang populer atau saham-saham yang untungnya banyak, kita masuk ke saham-saham yang return-nya nggak terlalu bagus. Tapi pastikan kita main di level market cap di atas 20 triliun. Karena kalau di bawah 20 triliun itu pattern-nya kita nggak ketemu. Susah sekali itu yang 20 triliun itu, sangat random. Mungkin demikian presentasi kami ya dari saya dan Pak Kevin. Mungkin kita masuk ke sesi diskusi. Silakan Bapak Ibu. Ya, Kevin ada? Mau pakai chat boleh, mau langsung bicara juga boleh, silahkan. Ya, buat Bapak Ibu yang kalau misalnya memiliki pertanyaan, boleh langsung unmute dirinya sendiri saja dan bisa langsung bertanya dan berdiskusi. Dan sekali lagi ini adalah investment strategy series. Jadi di sini saya dan Pak Adrian berasal dari sisi akademisi, ya kami melihat general effect dari sisi akademisinya gitu. Jadi bukan bersifat stock recommendation atau kayak harus beli ini, harus beli itu, demikian. Jadi sangat terbuka sekali untuk sama-sama memahami investment strategi yang ada banyak sekali, dan salah satunya adalah general effect ini. Dan ketika kita coba, kita sambungkan dengan part 1 kemarin, di mana kita hanya melihat income stock, buy and hold setahun, value stock, buy and hold setahun, dan sebagainya, itu hasilnya gimana. Nah, hari ini kita lanjutannya, karena series. Ini ada pertanyaan, Pak Adrian, saya bantu bacakan ya, Pak. Oke, iya Pak Aditya. Nah, ini kan waktu kita juga investment outlook ya. Jadi sebelum kita ngebahas yang investment strategi, kita juga ngebahas outlook. Nah, kita ngelihat ekonomi Indonesia tahun 2021, kita dengan acuan pertumbuhan dari IMF, kita bisa tumbuh ekonominya sampai 6,1%. Ya. Jadi dengan potensi pertumbuhan yang 6,1%, kita melihat indeks kita itu tahun 2021 akhir
minimum mencapai level 7.000. Ya, jadi kalau dari level sekarang 6.100 masih ada potensi naik sampai ke 7.000 kurang lebih sekitar 12%, 13%. Ya, jadi kita nggak ngelihat potensi dari Q4. Jadi return tuh laporan keuangan biasanya kita yang 9 bulan kita bagi 9, selanjutnya kita kali 12 gitu loh. Ya, jadi kita tetap masih ngelihat indeks kita tahun 2021 itu 7.000 itu mudah nyampe. Nah, cuman triknya adalah nanti kita akan bikin lagi outlook lagi. Jadi di bulan April ya, kita setelah muncul laporan GDP ya, laporan GDP Q1, nah kita akan bikin outlook lagi dan juga potensi indeks kita updating lagi. Jadi kalau sekarang sih kita lihat potensinya ya 10 hari ke depan itu kemungkinan nggak terlalu positif ya karena naik terlalu cepat. Nah setelah itu baru setelah 10 hari itu baru pick up lagi, naik lagi sampai ke April lah kurang lebih. Demikian Pak Aditya. Ya, jadi kita nggak terlalu concern dengan Q4-nya. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin saya yang jawab ya Pak ya. Ya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Idris atau Bapak atau Ibu Idris Marsudi. Itu bertanya, tadi payout ratio itu apa ya? Sepertinya bukan dividen payout ya. Jadi payout ratio itu adalah persentase berapa dari net income yang dibagikan dalam bentuk dividen. Kalau misalnya suatu perusahaan menghasilkan net income sebanyak 100 dan membagikan 75-nya menjadi dividen, maka payout ratio-nya adalah 75%. Mungkin demikian Pak Idris. Lalu selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Ilham Akbar. Pak Adrian, untuk pair IDX-nya itu yang dibandingkan menggunakan average pair atau weighted average pair. Nah, yang digunakan adalah weighted average pair, Pak. Dan itu kan tadi menggunakan Bloomberg, tapi sebenarnya kita bisa mengakses juga weighted average pair dari IHSG kita itu berapa, sesimpel dari googling. Ini jadi saya tadi googling singkat, kalau saya boleh izin share screen sebentar, Pak. Jadi saya tinggal tulis tadi, saya hanya menuliskan PE GCI Bloomberg, karena kode IHSG di Bloomberg itu adalah GCI, ini kode internasionalnya. Kode internasionalnya yaitu Jakarta Composite Index. Jadi tinggal tulis PE GCI Bloomberg, lalu tinggal buka yang bloomberg.com ini. Lalu kita lihat nih Jakarta Stock Exchange Composite Index atau IHSG. Scroll ke bawah sedikit, ini akan mendapatkan PE ratio-nya. Jadi tidak terbatas kita harus memiliki Bloomberg untuk bisa melihat PE ratio dari IHSG itu berapa. Kurang lebih demikian. Saya stop share screen. Oke, berikutnya dari Pak Lupadi Hernanda. Untuk vaksin sepertinya kita sudah price in ya, karena informasi sudah ada dan cukup lama juga. Nah, mungkin vaksin itu yang membuat kenapa indeks kita bisa sampai 6.100. Nah, tapi saya sih pikir indeks kita tetap masih naik terlalu cepat ya. Jadi potensi koreksinya masih cukup besar. Oke, nah terus dari Ananda Sandika. Nah, Santa Claus Rally agak susah ya. Kita hari kerja kita memang tinggal total sekitar 6 hari ya. Minggu depan 3 hari, terus minggu depan lagi 3 hari lagi, 6 hari. Nah, biasanya memang ketika Santa Claus Rally ini ada dua hal. Yang pertama adalah fund manager memastikan bahwa indeks kita tidak turun. Itu yang pertama. Dan yang mereka lakukan itu relatif lebih mudah karena sebagian besar investor sudah berlibur. Jadi marketnya tipis. Nah, jadi kalau kita mau masuk, selama Santa Claus Rally ini, mungkin saham-saham yang likuiditasnya rendah itu akan naik cukup banyak ya, karena mereka butuh window dressing. Dan itu tidak perlu duit yang banyak, tapi performance-nya naik banyak gitu loh. Nah, terutama silakan dicek
reksadana yang mereka banyak spesialisasi main di small cap dan mid cap. Nah, saham-saham yang mereka pegang itu adalah target kita untuk beli. Nah, itu biasanya naik cukup banyak tuh menjelang Santa Claus Rally. Ya, mereka window dressing juga supaya bonusnya agak banyak. Oke, untuk yang Ananda, terus kita masuk ke. Lalu selanjutnya saya bantu bacakan, Pak. Ada pertanyaan dari Bapak John Romi. Bagi Pak Adrian, Pak Kevin, ISG dipengaruhi oleh aliran investasi dana asing ke bursa. Di Januari ada pergantian Presiden US dan kabinetnya. Apa ada pengaruh terhadap ISG untuk hal ini di Januari? Ya, kalau saya sih lihat gini, aliran dana masuk atau keluar itu kan utamanya dari Federal Reserve. Selama Federal Reserve masih komitmen untuk terus mencetak uang, aliran dana ini juga tetap masih akan mengalir keluar dari Amerika. Nah, kita juga lihat bahwa dengan terjadinya krisis seperti ini, indeks Dow Jones malah rekor baru, ya, new high. Demikian juga dengan Standard & Poor's. Nah, itu yang membuat beberapa investor di sana juga melihat potensi kenaikan dari Amerika nggak terlalu banyak, sehingga arus dana asing itu mulai keluar. Nah, Indonesia sendiri itu arus dana dari investor asing itu keluar dari bulan Juni, Juli, Agustus, ya, terakhir. Juli, Agustus, September. Nah, begitu masuk Oktober, November sudah positif lagi, tapi masih sangat sedikit. Nah, kita berharaplah, jadi tahu bulan Desember ini kita belum dapat datanya, mungkin nanti kita bisa share di grup kira-kira perkembangan dana asing itu gimana sih, masih masuk atau udah keluar lagi. Nah, kalau masuk, kita pikir karena masuknya baru sedikit, ya mereka juga belum benar-benar positif terhadap Indonesia. Jadi masih ada harapan dana masuk ini banyak, tapi kita lihat seperti itu, Pak. Ya. Nah, untuk Presiden Amerika yang baru, Joe Biden, kita lihat strateginya sama persis dengan Trump, cuman bedanya ngomongnya lebih sopan. Tapi semua kebijakan terhadap Cina dan lain sebagainya tidak berubah. Oke ya, kita maju lagi. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Ananda Sandika, bertanya mengenai apakah masuk tanggal 21 itu merupakan market timing yang tepat. Nah, ini tadi mungkin Bapak Adrian sudah sedikit menjawab ya, Pak ya. Jadi kalau akhir tahun itu investor sudah pada berlibur, jadi mungkin kita bisa melihat perusahaan-perusahaan dengan likuiditas rendah, karena saham-saham seperti ini lebih mudah untuk di window dressing kan karena likuiditasnya yang rendah. Lalu ini ada pertanyaan dari Pak Rowan Suhendi. Pagi Pak Adrian, Kevin. Bicara Januari Effect biasanya berkaitan juga dengan Santa Claus Rally di bulan Desember. Mungkin dengan screening yang sama untuk saham-saham tadi, ada tren positif justru di akhir Desember. Berarti kita harus bikin lagi nih Pak Kevin. Iya, Pak. Kita belum sempat bikin nih. Jadi Santa Claus Rally kita nggak buat nih, tapi kita cobalah. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Budi Setiawan, payout ratio-nya ada yang di atas 100%. Iya. Oke, nah saya mau jelaskan bahwa ada 3 strategi atau 3 kebijakan mengenai dividen. Kebijakan pertama adalah kebijakan dividen yang sifatnya residual. Jadi setelah perusahaan dapat untung, dia gunakan seluruh keuntungannya untuk semua aktivitas. Nah, sisanya berapa itu yang dibagikan pada kita. Itu adalah yang residual. Nah, terus yang kedua, ada yang membahas kebijakan dividen yaitu target payout. Jadi dia bilang semua profit saya dari total profit ini saya akan bagi misalnya 50%. Jadi apapun yang terjadi semua profit saya harus bagi dulu 50%. Nah, itu target payout. Nah, masalahnya kalau pakai target payout itu mirip dengan masalah yang dihadapi dengan residual. Dividen ini menjadi sangat fluktuatif. Karena
ya residual, namanya residual ya sisanya berapa. Jadi kita pakai banyak, otomatis dividennya hilang. Nanti begitu kita lagi nggak pakai, dividennya jadi besar. Nah itu yang residual. Nah kalau yang payout juga sama, tergantung earning per share-nya. Earning per share naik, dividen besar, earning per share turun, dividen juga besar. Nah, kedua isu mengenai perubahan dividen yang fluktuatif tadi, itu cenderung berpengaruh negatif terhadap valuasi saham. Karena dianggap perusahaan ini beresiko, karena profitnya fluktuatif. Nah, jadi kita akan masuk ke strategi yang ketiga, yaitu konstan dolar. Jadi kita memastikan bahwa setiap tahun dividen kita itu akan naik secara konsisten, terlepas dari keuntungan yang kita miliki. Jadi kalau misalnya tahun ini saya kasih dividen 100, profit saya adalah 100 gitu. Tahun depan profit saya 150, saya akan tambah dividen saya menjadi 105. Saya punya cadangan 45. Nah, tahun depannya profit saya hanya tinggal 90. Tapi saya ingin memberikan dividen konsisten naik. Saya akan bagikan 110. Nah, padahal profit saya hanya 90, tapi saya bagi dividen 115. Nah, 15-nya itu adalah cadangan keuntungan yang sebelumnya belum dibagikan. Demikian Pak Budi ya. Jadi sangat mungkin dividen payout ratio di atas 100%. Jadi retain earning-nya atau laba ditahan yang dimasukkan ke dalam perhitungan dividennya. Ya, kita maju lagi ya. Saya bacakan ya Pak. Ini ada pertanyaan dari Kak William Dajunha. Ini senior saya Pak, Finance 2014. Mungkin Bapak masih ingat. Selamat pagi Pak Kevin, Pak Adrian, Mas Kevin izin bertanya, apakah screening dengan indikator financial ratio dapat dilakukan double cross check dengan screening indikator teknikal atau keduanya bersifat paralel atau jalan masing-masing? Terima kasih. Oke, saya jawab ya Pak Kevin ya. Ya, silakan Pak. Nah, saya tuh biasanya kita harus memilih. Kita screeningnya mau apa dulu. Jika kita orang teknikal, kita akan fokus ke teknikal dulu. Jika kita orang fundamental, kita akan fokus di screening fundamental dulu. Ya, itu terserah kita. Jadi, nggak bisa jalan paralel. Karena kalau jalan paralel, bingung entarnya. Ya, tetap harus ada satu yang diutamakan. Ya, mungkin demikian Pak William. Terus... Ya. Lalu, kalau saya boleh menambahkan sedikit juga Pak. Jadi kemarin-kemarin itu di webinar part satunya itu ada juga yang bertanya tentang hal seperti ini. Kenapa ini saham-saham langsung semua main dimasukin aja gitu. Nah, lalu dari Pak Adrian ada menjawab ya ini tuh hanya suatu teknik strategi gitu. Dan ini pun menghasilkan return yang sedemikian rupa gitu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sudah melakukan screening dan mau sedikit mengerjakan PR yang lebih dalam lagi, mengecek lebih dalam lagi, mungkin perusahaan-perusahaan yang berperforma buruk itu malah bisa dibuang dan menghasilkan return yang lebih baik lagi. Jadi ini tuh hanya testing yang benar-benar kalau A sama dengan B ya, A sama dengan B gitu. Jadi kalau lolos apa langsung dikerjain. Demikian sih. Ya, jadi screening ini memang hanya tahap pertama. Ya, jadi optimalisasi itu masih sangat dimungkinkan dilakukan. Benar. Ya. Lalu ini ada sedikit tambahan dari Pak Taufik Siregar bahwa weighted average dan pair, weighted average maupun average dari pair dan PBV itu juga ada di website IDX. Terima kasih Pak. Jadi buat teman-teman lain yang mau ngecek bisa cek juga di bagian statistik di website IDX. Demikian. Lalu ini ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Amal, itu bertanya, selamat pagi Pak, izin bertanya untuk investment strateginya, apakah menarik jika ditambah variable sektor? Ini yang kemarin Pak. Jadi, oke, itu memang sempat ditanyakan ya. Iya. Kira-kira kapan nih Pak Kevin kita mau bikin ini untuk income stock yang di tiap sektor? Mungkin nanti kita cari waktunya di Januari atau Februari kali ya Pak, karena ini sudah akhir tahun sekali. Oke, demikian ya Pak ya, kita catat nih. Jadi ya, kita akan bicara income stock, value stock, ya, dan juga growth stock di tiap sektor. Jadi sektor mungkin tidak menarik, tapi di dalamnya selalu ada
ada perusahaan-perusahaan yang performanya bagus, ya. Ada yang performanya jelek juga. Oke ya, Pak Amal, nanti kita catat ya, Pak Kevin ya. Ya. Oke, Lalu, nah Januari efek dengan sektor kita belum analisis. Ya, jadi yang kita sampaikan tadi, saham-saham yang kita pilih cukup diverse ya. Cukup bervariasi juga isinya. Nah, terus udah nih. iya. Oke, masih ada kah? Oke, Pak Kevin mungkin bisa di-share dulu pilihan ini hasil screening untuk Oh iya, Januari. boleh Pak. Kita mulai Izin. dari income stock dulu kalau ada. Boleh Pak. Oke, ini income stock nih. Ya, untuk Januari. Jadi ini hasil screening di Q3 2020 nih. Oke, silakan Pak. Oke, ini adalah contoh sahamnya. Mungkin ada yang mau dibahas di sini. Oke. Jadi rata-rata memang udah naiknya cukup banyak ya. Iya Pak. Paling yang ketinggalan mungkin PTBA nih. PTBA ketinggalan, HMSP. Nah, yang sedang rally itu Pegas. Ya. Indosemen juga mulai rally lagi. Ini barusan uptrend lagi. Oke. Nah, ini untuk income. Terus untuk value-nya yang return di atas 10%. Bukan ya, ini yang value stock yang itunya revenue-nya di atas 10% ada nggak Pak Kevin? Jadi kemarin saya screeningnya langsung keluar di atas 0 saja Pak. Jadi tapi mungkin ini saya sedikit revisi nanti ketika saya bagikan, saya hanya membagikan yang di atas 10% ya Pak ya. Karena ini hanya yang return-nya bagus hanya yang di atas 10%. Ya. Jadi mohon hanya dilihat yang di atas 10%. Ya. Jadi SIDO, nah berarti BSDE nih luar biasa ya. Dengan COVID begini ternyata dia masih bisa sales growth-nya bisa 19% ya. Iya. Oh iya benar Pak. Ya, BSDE silahkan dipantau. Dan juga Tower. Padahal bisnisnya tuh biasa-biasa saja, tidak ada kebutuhan untuk inovasi yang banyak, selama dia bisa maintain cost dengan bagus, ternyata dia bisa sales growth-nya bagus ya. Jadi kita bisa lihat BSDE dan Tower ya untuk yang value stock, untuk profit di atas 10% sales-nya. Ya, sales growth. Oke, nah ini yang growth stock. Ini juga Pak. Nah, Barito ternyata masih hebat ya. Iya, growth YoY di Q3-nya 34% Pak. Iya, padahal dia udah turunnya lumayan. Harganya dari sebelumnya udah turun, tapi dia bisa maintain growth yang tetap masih bagus. Terus juga Bayan masih ya, 24%. Nah kalau BRIS memang udah naik sekian lipat, kita nggak punya data yang lebih bagus untuk analisis, yang ada data-data mengenai efek dilusi yang besar, tapi harganya masih naik. Nah, ini yang kita belum bisa assess ya, ini apa sih yang terjadi dengan BRIS. Terus mirip dengan Tower ya, TBIG juga lumayan, dia revenue growth-nya di atas 14%. Ya, mungkin masih ada dari Bapak Ibu. Oke, kalau nggak ada mungkin kita tutup acaranya hari ini. Oh ya, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di lanjutan series investment kali ini.
mungkin saya juga sekali lagi minta kesediaan Bapak Ibu untuk menyalakan kamera untuk kita melakukan sesi foto lagi untuk kita Dokumentasi simpan ya. untuk kenang-kenangan kita, karena ini merupakan series yang bakal berlanjut lagi nanti. Dan berterima kasih buat Bapak Ibu, saya juga ada lihat beberapa nama yang familiar karena sudah datang di part 1 lalu hadir lagi di part 2. Terima kasih, semoga banyak belajar di investment strategy series yang saya dan Pak Adrian sedang kerjakan di saat-saat ini. Oke. Selamat pagi Pak Adrian. Terima kasih Pak Ibu. Ready? Ya di Danu nih Pak. Iya Pak. Pagi Pak. Oke. Menarik ya. Oke ya. Oke, saya izin Bapak Ibu untuk foto dari layar yang pertama dulu, page 1. Oke, 1, 2, 3. Oke, lalu saya ke page 2. Lalu saya ke page 3. Dan ke page 4. Oke, dan page terakhir page 5. Oke, terima kasih Bapak Ibu buat kesediaannya sudah hadir di pagi hari ini lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Jadi nanti kita Sering-sering Januari ya. bahas yang sektor ya. Ya, nanti kita Januari bahas lagi Pak. Kita April kita bahas sell in May and go away. Ya. Ya, kita April akan bahas sell in May and go away. Jadi kan biasanya kita bulan Mei harus jual saham, nanti kita baru masuk lagi pas Halloween. In May and go away. Nah, kita bahas lagi itu, nanti kita April. Ya dekat-dekat lah. Oke, terima kasih banyak ya. Terima kasih. Semangat. Terima kasih Pak Adrian. Terima kasih Pak Kevin. Terima kasih Pak Adrian. Terima kasih Pak Adrian. Pak Edi Danu. Terima kasih Pak Kevin. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih banyak semuanya. Ya, mari Bu. Terima kasih Bu, mari Bu. Saya tutup ya Pak ruangan webinarnya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Kevin, Pak Adrian.